saya Rizka Purnamawati Agustin. Saya Muhammad Hafiz. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 10 akan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu SDIT Al-Hidayah Sumeneb dan Kepala Sekolah SMP IT Al-Hidayah Sumeneb. Di mana pada kegiatan wawancara kali ini kami akan menanyakan tentang kasus dilema etika dan juga bujukan moral. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak berikut ini. Assalamualaikum Ustazah Dawin. Waalaikumsalam Ustazah. Alhamdulillah kita bisa bertemu Ustazah di kesempatan pagi menjelang siang ini. Bagaimana kabarnya Ustazah hari ini? Sehat Ustazah sehat semua. Alhamdulillah sehat Ustazah, selalu bahagia ini. Ya, alhamdulillah selalu bahagia di tengah kesibukan kita masing-masing. Ya, Ustaz. Ustazah Dawin, mohon maaf nih sebelumnya kami mengganggu waktunya sebentar karena kebetulan ada tugas kami di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 yang harus melakukan sesi wawancara dengan Ustazah Dawin sebagai pimpinan di SMPT Hidayah Sumeneb. Kalau boleh tahu, Ustazah sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah di SMPT Hidayah Sumeneb ini, Ustazah? Ya Ustaz, alhamdulillah dari 2014. Berarti sekarang 2024, 10 tahun, kurang lebih sudah 10 tahun Ustaz. Alhamdulillah ya. 10 tahun sudah menjadi pimpinan di sekolah ini. Tentunya banyak hal yang sudah Ustazah lakukan, sudah banyak hal yang Ustazah alami. Itu nanti semoga menjadi pembelajaran bagi kami Ustazah ketika selama 10 tahun Ustazah memimpin di sekolah ini. Bagaimana Ustazah ketika melakukan identifikasi terhadap kasus-kasus yang mengandung dilema etika atau bujukan moral yang selama ini sudah Ustazah hadapi selama 10 tahun memimpin sekolah ini, Ustazah? Ya Ustaz, di sekolah ini mengidentifikasi tentang dilema etika. Itu dilema etika itu kan permasalahan-permasalahan tentang etika ya. Tentunya di sebuah sekolah manapun pasti ada muncul hal semacam itu, pelanggaran tentang peraturan ataupun permasalahan di kelas seperti itu. Biasanya mengidentifikasinya itu tergolong dalam kategori ringan, sedang atau berat seperti itu. Ya. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa identifikasinya bisa diidentifikasikan berdasarkan kasus yang berat, ringan, yang termasuk pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Berikutnya, selama ini yang sudah berjalan ketika Ustazah Dawin memimpin sekolah ini selama 10 tahun, bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan yang kebetulan itu kasus-kasus yang memiliki nilai-nilai kebenaran yang sama atau juga memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama Ustazah, dalam menjalankan pengambilan keputusan yang selama ini sudah Ustazah Dawin lakukan selama 10 tahun ini? Iya, tentunya dalam hal pengambilan keputusan tidak pas lantas serta-merta langsung menemukan ini solusinya, ini keputusannya begitu. Akan tetapi kita perlu melakukan identifikasi permasalahan terlebih dahulu. Jadi kita lihat dulu benar apa tidak dilema etika tersebut. Kemudian yang kedua, mencari penyebabnya. Kemudian setelah itu kita melibatkan pihak-pihak terkait tentang dilema etika tersebut. Kemudian langkah keempat, mengumpulkan fakta-fakta seperti itu. Setelah fakta-fakta terkumpulkan, baru penyelesaiannya seperti apa. Kemudian yang terakhir yaitu dia pengambilan keputusannya bagaimana, seperti itu Ustaz. Jadi dari yang sudah disampaikan tadi berkaitan dengan beberapa hal yang dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan yang Ustazah lakukan, itu luar biasa menjadi pembelajaran bagi kami. Berikutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Ustazah Kiki. Baik,
Mohon waktunya Sada, dari apa yang sudah diidentifikasi tadi, tentunya kan tadi sudah mengatakan langkah-langkah atau prosedur yang sudah dilakukan Ustadzah Dawin selama ini ketika menjadi pemimpin sekolah dan menghadapi kasus-kasus di dilema etika. Nah, menurut Ustadzah Dawin nih, selama Ustadzah Dawin menjadi kepala sekolah, Ustadzah yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada sebuah kasus-kasus di dilema etika itu seperti apa, Ustadzah? Yang paling efektif itu yaitu dengan cara musyawarah, karena dengan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait dengan dilema etika tersebut tentunya ya, itu hasil keputusan yang diambil tidak sepihak tuh, Ustadzah. Jadi kita bertabayun mencari penyelesaian yang terbaik tentunya ya atas dilema etika yang terjadi begitu, Ustadzah. Jadi dengan musyawarah itu saya pikir sangat efektif untuk pengambilan keputusan seperti itu. Berarti keefektifan dalam pengambilan keputusan juga melihat seberapa permasalahan etikanya itu seberapa, anggap kalau kita jenjangnya ya, apakah masuk ringan, apakah sedang atau berat, baru kemudian langsung pada langkah atau prosedurnya seperti apa, dan yang efektif itu adalah ditentukannya kalau ringan cukup di bawah saja, nanti kalau sudah semakin ada sesuatu yang butuh dimusyawarahkan dengan atasan nanti ke atas, terus ke atas. Iya, betul. Nah, ketika Ustadzah Dawin menjadi kepala sekolah nih selama 10 tahun ini luar biasa sekali ya Ustadzah ya. Jadi apa saja sih hal-hal yang selama ini menjadi tantangan Ustadzah dalam membuat keputusan, terutama ketika mengatasi kasus-kasus di dilema etika ini? Tantangan yang paling berat yang pernah saya rasakan itu manakala ada terbentur pada dilema etika yang kategori berat, kemudian pihak-pihak yang terkait ini kurang kooperatif. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri karena hal apa yang menjadi keputusan atau yang ingin kita kawal akan menjadi tidak segera menemukan solusinya begitu. Karena misal yang di sini pihak terkaitnya wali kelas atau siswa atau orang tua, manakala salah satu saja ada yang kurang kooperatif, itu sangat mempengaruhi. Dan tentunya dari pihak sekolah juga punya tata tertib sekolah yang menjadi acuan di sana, meskipun tidak harus saklek merujuk ke situ, tapi tata tertib sekolah yang ada itu harapannya menjadi rambu-rambu untuk kita melangkah begitu. Jadi manakala terjadi sebuah pelanggaran, kita kan ada rujukannya begitu, pedomannya seperti itu. Berarti tantangan itu yang membuat Ustadzah Dawin ketika menghadapi sesuatu yang tidak kooperatif, artinya selalu berada dalam lingkaran yang belum menemukan jalan gitu ya, sehingga mungkin di sini yang dimaksudkan dalam solusi yang diinginkan sekolah itu khawatir tidak sejalan dengan yang diharapkan oleh orang tua. Misalkan ada kasus-kasus yang berhubungan dengan orang tua seperti itu mungkin ya, Ustadzah ya. Tidak harus harapan orang tua sebenarnya. Kadang harapan orang tua juga tidak sama dengan harapan sekolah seperti itu. Makanya kita butuh duduk bersama untuk menyamakan langkah begitu, menyamakan sudut pandang. Khawatirnya sekolah sudut pandangnya dari kanan, ternyata yang orang tua dari kiri, akhirnya kan nggak ketemu. Jadi itulah perlunya untuk saling sharing, terus saling memahami, saling mengerti ya. Kalau pas dari sekolah pinginnya A, ibu harus ikut A, juga susah. Dari orang tua ternyata B. Nah, maka tidak menemukan titik temu kan. Atau jangan jauh-jauh lah, bukan dari orang tua, dari siswa kita sendirilah. Nah, kamu harus begini. Ternyata pada kenyataannya kadang tidak semudah yang kita harapkan, tidak semudah membalikkan tangan itu yang kata saya. Jadi kalau harapan dari sekolah itu A, B, C, ternyata yang terjadi D. Nah, maka solusinya apa? Seperti itu. Berarti disitulah tantangan terberat. Dan perlu kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, yayasan, dan komite agar tidak terjadi
miskomunikasi ya. Terkadang di perjalanan itu muncul miskom. Loh, Gus, kok ternyata saya dipanggil kepala sekolah? Bukan Bapak, bukan kepala sekolah, tapi malah ingin bertemu untuk mensinkron, seperti itu contoh. Kan terjadi salah paham, padahal sebenarnya tidak begitu, cuman kebetulan ketemu di depan, seperti itu, Us. Baik Ustadzah, dari apa yang sudah disampaikan Ustadzah, insya Allah kita pahami. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Ustadzah Rizka. Ya, baik Gimana, Ustadzah. Tadi sudah diceritakan tentang langkah dan prosedur beserta tantangannya, ya Ustadzah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan waktu, Ustadzah. Ya, apakah ada waktu khusus dari Ustadzah untuk bisa menyelesaikan kasus dilema etika ini selama menjadi pimpinan di SMP IT Al Hidayah, atau memang kalau misalkan ada permasalahan langsung diselesaikan saat itu juga? Bagaimana kira-kira prosedurnya, Ustadzah? Ya. Kalau keinginannya sebenarnya yang terakhir itu ya, ada masalah selesai saat itu juga. Itu enak itu. Maksudnya tidak berlarut-larut, kita bisa pindah mengerjakan tugas yang lainnya. Akan tetapi yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh, kalau sudah kena ke permasalahan yang ringan atau keberat, itu mau tidak mau butuh proses, begitu Ustazah. Nah, biasanya di sekolah itu menentukan deadline, akan tetapi manakala saat deadline-nya ternyata masih belum selesai nih, nah itu ada perpanjangan waktu. Akan tetapi memberikan timeline itu ya, target-target ini harus diusahakan dalam sepekan ini selesai, kayak gitu. Manakala tidak, coba kita lihat 2 pekan, begitu Ustazah. Karena kan kadang mau saklek juga melihat perkembangan psikis anak, melihat dari perkembangan kasusnya, beberapa hal harus ditinjau seperti itu. Berarti memang tidak ada waktu khusus ya Ustazah? Tidak ada waktu khusus, bergantung sejauh mana kasusnya, seperti itu. Baik Ustazah. Kemudian apakah ada seseorang atau orang lain yang membantu Ustazah dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, Ustazah? Ya, biasanya kan ada rapat koordinasi di sekolah ini, merefleksi dan mengevaluasi kegiatan 1 pekan. Nah, di situ para guru-guru itu menyampaikan apa yang menjadi kendala di dalam kelas, serta bersama-sama mencoba mencari solusinya apa nih di dalam Kombel ya, Kombel KSB, Kombel Semangat Belajar, betul, di SMP IT Al Hidayah. Akan tetapi setelahnya tataran Kombel itu ada juga rapat bulanan pimpinan. Nah, kasus yang berat yang belum menemukan solusinya itu diangkat di situ. Manakala sudah dianggap ada solusinya, maka selesai sampai tingkat pimpinan. Kalau tidak, maka kita ada ruang juga, yaitu bersama LPI Ustazah di yayasan, seperti itu. Itu 1 bulan sekali kami juga bertemu dengan LPI, mengkomunikasikan hal-hal evaluasi ataupun refleksi di sekolah, begitu. Berarti juga ada beberapa pihak yang dari yayasan ya Ustazah yang membantu dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang ada di sekolah. Betul, karena sekolah ini kan di bawah Yayasan Al Hidayah, maka kesulitan atau kendala apa yang muncul di sekolah itu dibantu penyelesaiannya oleh pihak yayasan, seperti itu. Baik Ustazah, dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Ustazah Dawin berkaitan dengan kasus dilema etika ini, kira-kira apa pembelajaran yang sudah Ustazah Dawin dapatkan selama menjadi pimpinan di SMP IT Al Hidayah berkaitan dengan penyelesaian kasus dilema etika? Ya, yang bisa saya dapatkan itu tentunya segala yang terjadi itu ada hikmah di dalamnya ya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari hal-hal yang sudah terjadi di sekolah ini, dan tentunya baik ataupun buruk itu sudah biasa dalam hidup ya. Kalau itu baik berarti syukur alhamdulillah, ke depan akan lebih baik lagi. Kalau itu buruk maka
apa catatan evaluasinya dan perbaikan ke depannya apa agar yang buruk itu bisa menjadi baik begitu saja. Jadi hikmahnya kita akan terlatih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu masuk dalam kategori apa? Keterampilan ya. Keterampilan dalam menyelesaikan masalah itu akan semakin terasah begitu. Meskipun sebenarnya kalau disuruh milih masalah tidak ada masalah ya enak yang tidak ada masalah, tapi kadang kan hidup tetap ada masalah. Nah, dan masalah itu untuk dihadapi, bukan untuk pas kita lantas dihindari atau mundur melangkah. Nah, itu yang tidak baik. Jadi hal-hal apapun dalam sekolah ini tentunya jika kita bergandengan tangan dengan guru-guru akan terasa ringan begitu saja. Intinya tidak melangkah sendiri begitu. Dan semakin banyak tantangan itu berarti sekolah ini akan lebih besar lagi ya, lebih baik lagi ke depannya. Tapi ya tidak berharap. Banyak masalah. Banyak masalah. Aduh. Iya. Jadi poin penting yang sudah disampaikan oleh Ustadzah Dawin itu kalau misalkan kita terlatih dalam beberapa masalah, mungkin kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan gitu ya Ustadzah ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Ustadzah atas waktunya. Mungkin itu Sama-sama. saja dari kami berkaitan dengan kasus dilema etika yang sedang ditanyakan pada Ustadzah Dawin. Beberapa pertanyaan sudah tersampaikan, alhamdulillah, dan mohon maaf jika mengganggu waktu Ustadzah Dawin sebelumnya. Dengan senang hati. Terima kasih Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz Amir hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Lagi sibuk apa ini Ustaz sekarang? Oh, enggak ada, ini jam istirahat. Oh iya. Alhamdulillah. Istirahat di kantor. Mohon maaf ini di waktu-waktu istirahat kami bertiga harus minta waktu sebentar Ustaz karena ada beberapa tugas yang harus kami selesaikan sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Jadi nanti ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Ustaz ya. Begini Ustaz, sudah berapa lama Ustaz menjadi kepala sekolah di SDIT Al-Hidayah? Ya, kurang lebih 4 tahun. Wah, 4 tahun, insyaallah berarti sudah mengetahui banyak berkaitan dengan segala perkembangan yang ada di sekolah ini Ustaz ya. Siap. Ya. Begini Ustaz, selama Ustaz menjadi kepala sekolah di SDIT Al-Hidayah Sumeneb ini, bagaimana Ustaz mengidentifikasi atau memetakan beberapa kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral Ustaz selama ini bagaimana? Ya, kalau selama ini kan memang cara mengidentifikasi itu yang jelas biasanya kita bisa melalui para walas yang di bawah itu yang laporan-laporan, atau juga langsung dari wali murid sendiri terkait dengan tentu persoalan-persoalan yang mungkin dirasa sama-sama punya manfaat lah ini. Itu menjadi suatu hal yang harus suatu hal yang harus diputuskan lah, tapi dalam bersama seperti itu. Iya. Berikutnya berkaitan dengan beberapa pengambilan keputusan selama ini Ustaz, selama menjadi kepala sekolah di SDIT Al-Hidayah Sumeneb ini, jika kemudian ditemukan beberapa kasus yang misalnya 2 kasus yang sama-sama memiliki kebenaran, kemudian juga sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Ustaz, itu bagaimana selama ini yang Ustaz jalankan selama ini selama menjadi kepala sekolah Ustaz? Sebelum saya itu mengambil satu keputusan, itu biasanya saya selaku pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah, biasanya saya masih mengkonsultasikan ke yayasan. Lalu setelah kita konsultasi, terus kita musyawarahkan bersama dengan pimpinan, karena di SDIT Al-Hidayah itu ada di kepala sekolah itu di bawahnya ada pimpinan-pimpinannya, juga kita ajak musyawarah.
yang juga dengan melibatkan walas, dan kalau itu berkaitan dengan wali murid, kita juga melibatkan wali murid untuk musyawarah terkait dengan malah untuk menghasilkan keputusan-keputusan tadi. Oh ya, alhamdulillah. Jadi berkaitan dengan identifikasi tadi, bagaimana Ustadz melibatkan wali kelas, kemudian wali murid juga bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, dan juga mengambil keputusan dalam kasus tadi, dikonsultasikan dengan yayasan, kemudian melibatkan seluruh pimpinan yang ada di sekolah ini. Berikutnya mungkin Ustazah Kiki bisa dilanjutkan. Ya. Baik Ustadz, dari apa yang sudah teman saya Ustadz Hafiz tanyakan, ini saya menindaklanjutin ya. Jadi selama 4 tahun Ustadz Amir sudah menjadi pimpinan sekolah ya, pimpin sekolah di sini sebagai kepala sekolah. Nah, dalam langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Ustadz lakukan itu selama ini dalam menangani masalah-masalah yang tadi itu? Ya, sebenarnya tadi sudah juga tersampaikan ya, sebenarnya itu kan juga bagian dari prosedur ya. Dalam mengambil satu keputusan. Ada beberapa kasus yang pernah saya tangani ya, terkait dengan keinginan wali murid yang anaknya ini memang di sekolah punya bakat ya, juara, punya bakat prestasi di bidang IPA. Nah, anak ini kebetulan dileskan di luar karena untuk untuk menambah ya pengetahuan, atau untuk upgrade dia ya, untuk agar bisa juara gitu ya. Hanya datang ke kita, ternyata persoalannya itu guru lesnya ini bisanya di jam pembelajaran. Nah, artinya di samping kita juga butuh anak yang memang juara, tapi di sisi lain di jam sekolah. Nah, ini kan satu dilema bagi kita. Akhirnya setelah itu ya tadi itu saya konsultasikan dengan yayasan, terus saya konsultasikan dengan teman-teman pimpinan, dengan walas. Nah, terus setelah itu saya lempar ya kepada wali murid tadi. Ini kan anunya dari wali murid. Dengan apa? Dengan aturan-aturan yang ada ini kan kita punya aturan bahwa berapa kali masuk, berapa kali tidak masuk, kan itu sudah ada. Sehingga dia oleh saya suruh berpikir dulu. Silakan dipikirkan Bu. Seperti ini. Jadi saya tidak langsung memutuskan juga. Jadi biar dia juga berpikir tentang anaknya. Kalau dia ikut les sementara dia meninggalkan jam kerja. Nah, tetapi tetap itu nanti memang akhirnya ketemu juga keputusannya dengan wali murid ya, dengan hal seperti itu. Termasuk terakhir itu biasanya memang kita melibatkan pimpinan tadi untuk memutuskan. Tidak personal akhirnya putusan itu. Baik Ustadz. Jadi menurut Ustadz nih, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu Ustadz? Nah, itu tadi. Jadi memang kita ketika itu persoalan itu muncul dari wali murid misalnya, ya kita memahamkan terlebih dahulu terkait dengan aturan yang ada ini seperti ini di sekolah kita, kalau Anda seperti ini. Jadi dipahamkan dulu terhadap aturan kita, terus kita lempar lagi ke mereka untuk berpikir. Nah, kalau itu persoalan itu berada di sekolah, maka terlebih dahulu kita kita musyawarahkan dulu dengan, kalau itu muncul dari walas, kita panggil walasnya, kita musyawarahkan, kita bicara personal terkait dengan hal tadi. Nah, kalau sudah selesai ya dengan walas, maka kita bersama dengan pimpinan untuk musyawarahkan kembali persoalan tadi. Ya, berarti di sini kan siswa kita itu bukan nanti menjadi korban ya, korban dari sekolah atau korban dari orang tua. Karena kan siswa di sini dia kan posisinya juga harus mengikuti yang mana dan juga repot gitu ya. Di satu sisi dia lebih ke orang tuanya, di sisi lain juga harus ke sekolah gitu ya Ustaz. Makanya tadi itu kan kita melibatkan wali murid juga itu untuk berpikir, bukan? Ya, berarti kan mengubah paradigma wali murid dulu, bahwasanya bukan pas lantas karena kepentingan itu anaknya jadi korban tidak mengikuti full kegiatan sekolah gitu ya Ustaz. Betul. Nah, menurut Ustadz nih, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan ya Ustadz? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini. Pasti kan ada tantangannya nih Ustadz ya. Menurut Ustadz bagaimana?
Yang memang berat itu adalah menurut saya, manakala memang pengambilan keputusan itu hanya diambil sepihak. Itu yang menurut saya sangat berat. Tetapi menurut saya kalau kita melibatkan tadi, semuanya kita libatkan untuk menghasilkan satu keputusan. Nah, tetapi kan tentu di dalam melibatkan mereka itu bukan hal mudah. Untuk menyatukan pikiran, untuk menyatukan pendapat, itu kan juga perlu dianalisa sehingga tidak langsung pada saat itu kita putuskan. Berarti ada masanya ya Ustaz ya? Ada waktunya, kita kasih jeda, coba dipikirkan sampai 2 hari ini, kita nanti kembali lagi untuk. Berarti masuk pada bagaimana pengambilan keputusan itu jangka panjang dan jangka pendeknya. Betul, gitu jadi ya, tidak Ustaz, bisa ya? karena ada hal yang bisa langsung diputuskan dengan seorang kepala sekolah, ada yang butuh proses, proses. Baik. Sehingga tadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa dikorbankan, semuanya berjalan dengan baik. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin selanjutnya teman saya yang akan bertanya pada Ustaz. Silakan. Ya. Baik Ustadz, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz tentang langkah-langkah dan juga beberapa tantangan. Mungkin yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan waktu. Ya, apakah ada waktu khusus dari Ustadz untuk bisa menyelesaikan kasus dilema etika ini, misalkan saat rapat koordinasi, atau memang kalau misalkan saat terjadi permasalahan kemudian langsung mengumpulkan beberapa pihak yang terlibat di dalamnya? Jadi memang kita ada waktu khusus untuk menyelesaikan itu. Tidak bisa kita sampingan dan harus nunggu ini enggak. Memang kita fokus di penyelesaian masalah itu yang kayak tadi itu. Ya, artinya ada waktu-waktu yang kita tentukan untuk menyelesaikan itu. Karena sampai itu kan maksudnya yang mengusulkan atau punya ide dan sebagainya kan butuh waktu cepat, ya kan ada, sehingga mereka tidak menunggu ini kapan gitu. Bisa cepat bisa lambat, tetapi biasanya kadang hal-hal seperti ini kita tidak cepat karena kan butuh konsultasi tadi, butuh musyawarah tadi. Berarti ada waktu tertentu untuk bisa menyelesaikan, seperti misalkan harus memusyawarahkan dengan wali kelas, melibatkan. Selain itu, kira-kira dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, adakah orang lain yang terlibat untuk bisa membantu Ustadz sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan? Selama ini saya tidak pernah. Saya cukup di internal sekolah, ya artinya ya tetap di lingkungan Al-Hidayah yang secara umum. Kalau di luar, alhamdulillah tidak sampai terkait dengan kasus-kasus yang tadi, maksudnya ada hal yang seperti itu. Berarti sudah bisa tertangani secara eksternal ya, tidak keluar gitu ya. Berarti ada pihak-pihak hanya saja di lingkungan sekolah seperti itu. Betul. Jadi semua unsur-unsur yang memang, tapi tidak semua, tapi yang memang kita bisa ajak untuk bermusyawarah dan terlibat, memang ada sangkut pautnya dengan itu, menyesuaikan dengan itu. Kan tidak semuanya, jadi tetap dirahasiakan ya di dilema yang ada. Misalnya terkait akademik mungkin dengan kurikulum, dengan karakter, dengan hal yang kita libatkan. Yang punya garis lah ya, garis koordinasi gitu. Yang memiliki kepentingan di dalamnya. Nanti bisa mengambil keputusan malah. Karena nggak tahu masalah. Banyak itu ya masalah menimbulkan masalah gitu ya, bukan solusi gitu ya. Betul Ustaz. Baik Ustadz, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Ustadz tentang bagaimana pengambilan keputusan di lingkungan SDIT Al-Hidayah. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Ustadz, dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Ustadz Amir tadi sebagai pimpinan di SDIT Al-Hidayah, kira-kira pembelajaran apa yang Ustadz dapatkan dari pengalaman yang sudah Ustadz jalani selama menjadi pimpinan di SDIT Al-Hidayah? Kalau saya itu kan prinsipnya bahwa kita ini tidak berdiri sendiri. Ada istilah kepemimpinan itu mengatakan dia bisa, kenapa harus saya? Dibalik, ada orang mengatakan saya bisa, kenapa harus dia? Tapi saya balik, dia bisa, kenapa harus saya? Apa maksudnya? Ketika ada di situ ada kurikulum, ada kesiswaan, yang bisa mengerjakan, silakan. Kita hanya sebagai leader, sebagai menghimpun itu semuanya, lalu yang bisa kita temui.
Jadi intinya apa? Bahwa saya yang mengambil pelajaran saya diri sendiri ya, bahwa seorang pemimpin itu tidak bisa berdiri sendiri dan harus melibatkan semua yang stakeholder yang ada yang sama-sama bisa menyelesaikan masalah itu. Dan yang kedua, bahwa setiap kepemimpinan itu pasti ada masalah. Jadi bahwa pasti ada, tidak ada yang akan, karena masalah itulah yang akan mendewasakan kita gitu ya. Jadi intinya bahwa ketika jadi kepala sekolah bukan berarti dia terhindar dari masalah, bahkan lebih banyak lagi masalahnya. Cuma tadi itu bagaimana cara menyelesaikan masalah, bukan menghindar dari masalah. Kalau menghindar ya nggak selesai.